kata sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara. Kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati dan sama kita muliakan seluruh pengurus Yayasan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Budi Dharma Medan, pembina, ketua dan anggota pengurus yang hadir maupun yang tidak. Kemudian sahabat-sahabat saya pengelola, ketua, ada wakil ketua, mungkin ada prodi yang hari ini menggelar acara wisuda pada tempat yang sangat mewah ini. Kemudian para dosen, staf, karyawan di lingkungan Sekolah Tinggi Budi Dharma Medan, khusus kepada orang tua dan keluarga wisudawan yang bersama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih khusus lagi, saya ingin sampaikan rasa sukacita saya, bangga saya kepada wisudawan dan wisudawati yang mengikuti acara wisuda pada hari ini. Informasi saya mendengar tadi, acara ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi oleh karena keadaan situasi yang memang kita harus mengikutinya dan patuh melaksanakannya, keadaan COVID 2019 yang masih berlangsung di tengah-tengah kita. Saya ingin mengajak kita semua menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karenanya pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, bisa bertemu di sini di acara ini. Maka saya ingin mengatakan ini hari sangat spesial, terutama bagi para wisudawan yang mengakhiri masa belajarnya di kampus yang sangat membanggakan ini. Atas nama Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dulu sebelumnya namanya Kopertis, Wilayah 1 Sumatera Utara, selaku kepala, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati dan juga khusus kepada keluarga orang tua yang hari ini putra putri tercintanya membuktikan kepada Bapak Ibu semua bisa memenuhi mimpi-mimpi Bapak Ibu dan keluarga besar Bapak Ibu. Inilah calon sumber daya manusia masa depan yang hari ini mereka sudah tambah sebutannya. Kalau S1 sudah sarjana. Jadi hari ini mereka adalah sarjana-sarjana mimpi yang masa depan Bapak Ibu dan keluarga. Yang kedua, tentu atas nama lembaga saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada STMIK Budi Dharma Medan atas pelaksanaan acara wisuda pada hari ini. Ini menunjukkan komitmen kawan-kawan kita, sahabat-sahabat saya ini, para pengelola kampus ini melaksanakan kegiatan akademik secara patuh, mengikuti aturan regulasi. Saya tidak percaya kalau mereka tidak patuh melaksanakannya secara baik, wisuda ini tidak akan bisa dilaksanakan. Oleh karenanya selamat, dan saya sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga acara wisuda ini bisa dilaksanakan pada hari ini. Untuk mereka-mereka, tolong beri tepuk tangan. Ada pantun katanya, Nandi karo makan sirih, sirih dimakan di pagi hari. Saya ingin mengucapkan terima kasih
karena sudah diundang ke acara ini. Beli ikan ke Simpang 4. Terus beli ikan ke Simpang 4, masak yang bagus, enak dimakan. Kepada wisudawan saya ucapkan selamat, moga-moga segera dapat pekerjaan dan dapat pasangan. Tapi yang terakhir ini itu nggak perlu dibilang lagi. Ini masing-masing sudah beli kiri kanan ini. Buka belakang, diagonal sudah ada ini. Saya percaya itu tinggal teken komitmen dan kontrak untuk hidup dan semati. Sudah ada yang langsung tertawa di depan saya. Berarti itu betul nih. Oke. Hadirin yang berbahagia, ada dua saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sambutan ini. Tapi kalau nanti sedikit agak panjang, mohon saya dimaafkan. Yang pertama, tentu hari ini istimewa. Saya harus sampaikan karena wisuda ini dihadiri oleh salah seorang dari kementerian di Jakarta. Itu dia yang duduk di depan kita semua. Saya jarang-jarang bisa menghadiri upacara wisuda, ada utusan dari kementerian datang pada kesempatan wisuda. Tangan untuk yang datang di Jakarta. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada adik-adik kami, para wisudawan. Hari ini sudah selesai perjalanan panjang 4 tahun, 150 sekian SKS, dengan jatuh bangun belajar, ada ngedumel, marah-marah, kesel sama dosen, banyak kali PR, keterlaluan. Ini dosen ini masih tugas banyak-banyak. Sekarang sudah selesai, sudah berakhir cerita itu. Lika-liku laki-laki dan wanita-waniti di kampus sudah selesai. Sudah di tangan, ada ijazah, ada sertifikat. Saya ingin sampaikan itu seperti tiket saja. Adik-adik kami sudah menerima tiket hari ini. Tapi persoalannya mau diapakan tiket itu? That's the question mark. The big question is, balik kanan dari wisuda ini sekarang mau apa? Mau jadi apa? Apakah mengibar-gibarkan ijazah lalu ada yang nyambar langsung untuk bisa jadi kerja? Saya hari ini memang baru 2 bulan menjabat kepala LLDikti, tapi sudah menghadiri sejumlah wisuda. Saya sudah tidak bisa mencatat lagi ada berapa banyak lulusan dengan prodi yang sama, dengan prodi yang sejenis. Saya ingin katakan pastilah tiket itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kesempatan kerja. Tapi saya ingin sampaikan bahwa situasinya tentu berbeda. Hari ini terjadi sebuah kompetisi terbuka bagi adik-adik kami. Kalau saya analogikan, Anda sekarang memegang tiket, Anda masuk ke dalam stadion, katakanlah stadion utama Gelora di Jakarta sana. Ada pintu A, pintu B, pintu C, utara, selatan, barat, barat timur, darat dan seterusnya. Semua orang masuk ke dalam, punya tiket. Sekarang pertanyaannya, mau ngapain sekarang di dalam? Di dalam itu terjadi kompetisi di mana orang yang punya tiket masing-masing itu mendapatkan tempat duduk yang lux, yang super lux, yang bagus, super bagus dan seterusnya. Pergi sana melapor menghadap Marga Sinambela, melapor mendaftar, lalu Marga Sitorus untuk minta resep, lalu diterusnya ke dokter Payung Bangun, ada banyak yang sudah datang. Tapi sekarang ternyata tidak lagi. Ketika saya di ronsen kemarin untuk mendetek apakah saya kena yang namanya si COVID, ternyata dalam hitungan menit saja hasilnya sudah bisa langsung. Mungkin ibu-ibu ingat bagaimana kalau kita foto ronsen dulu, bawa fotonya lalu lebar-lebar seperti ini, oleh dokter ditempelin di dinding, dilihat lalu kabur karena lampu neonnya tidak terang, lalu dia bingung membaca. Ini titiknya PA, di mana ini? Di sebelah sini atau sebelah sini? Sekarang tidak lagi. Begitu keluar dari CT scan, maka dia sudah masuk ke sistem, bisa dibaca di handphone.
Bisa dibaca di yang namanya komputer di depan dokter. Dokter panggil saya, sini Pak, ini dia, tidak ada masalah. Mau diperbesar 100%, 200%, 500%, 1000%. Jadi yang kutu kecil pun kelihatannya seperti gajah. Itulah teknologi hari ini. Ini ceritanya kemana ini? Kok sampai melarang sampai ke sana kemari teknologi? Apa yang ingin saya sampaikan adalah tidak cukup hanya berpikir saya sudah aman karena sudah punya ijazah. Tantangan di luar, lulusan harus mengadaptasikan kemampuan ilmunya yang diperoleh di S1 terhadap perubahan-perubahan yang terjadi hari ini. Kantor tidak lagi meminta kita untuk manual menggunakan kertas. Bahasanya sekarang apa? Paperless. Semua menggunakan aplikasi untuk mendata, untuk menghimpun informasi, merancang program dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan seperti itu, yang saya duga secara khusus kurikulum belum bicara seperti itu, maka mau tidak mau para wisudawan harus terus belajar. Jangan berhenti belajar. Setelah ini keluar nanti jangan langsung mikir, mak wis mau kawin, ya nggak apa-apa kawin boleh, lamarkan mak boleh. Tapi ketika mulai berpikir kerja, maka mau tidak mau apa yang saya sampaikan tadi itu harus dilakukan. Apa kelebihannya? Ternyata kita tidak hanya berpikir untuk kerja di dekat rumah kita, tidak hanya berpikir kerja di Medan saja, tidak hanya berpikir kerja mungkin pulang kampung ke Sepiawar sana atau pergi ke Barus sana, tapi kita berpeluang untuk bisa bekerja ke luar negeri. Kenapa? Seluruh dunia, seluruh perusahaan, rumah sakit dimanapun hari ini sudah terhubungkan dengan sebuah sistem besar, apa yang disebut dengan big data, internet system. Oleh karenanya kalau kita bisa melakukan itu, buat lamaran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa China, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Korea, Anda cukup kirimkan itu ke dalam email tertentu, Instagram, maka bukan hanya di Medan yang baca, tapi juga seluruh dunia baca. Bayangkan, peluang kerja berarti tidak hanya tertutup untuk di Medan saja, Indonesia saja, bahkan bisa dunia. Beberapa minggu yang lalu ada sekolah tinggi kesehatan, mohon maaf saya sampaikan, itu melepas 50 orang lulusannya bekerja ke Jepang. Tahu berapa gajinya begitu dia masuk? Ngalah-ngalahi profesor. Ini profesor belajarnya ini kurang lebih 27 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SPG 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun, nunggu profesor 5 tahun. Nah kalau sekarang cepat profesor, saya turun nunggunya 5 tahun. Coba jumlahnya berapa? 27 tahun. Gajinya piro? Saya dia gajinya. Nggak usah saya kasih tahu, malu. Tapi yang berangkat tadi, lulusan perawat tadi Bapak Ibu, 18 juta dia terima. Begitu dia dikontrak, pekan kontrak dengan rumah sakit yang ada di Jepang. Setahun dinaikin, setahun lagi dinaikin, 4 tahun ditanya, lu mau balik atau lu mau tinggal di sini? Kalau lu tinggal di sini dikasih ID, belum menjadi warga negara, tapi dia sudah bisa diterima masuk kemana-mana. Apa yang diperlukan? Bukan IP. Apa yang diperlukan? Bukan ijazah saja. Ini yang saya ingin sampaikan. Ada kemampuan yang harus dibina, ditumbuhkan. Pertama apa? Kemampuan komunikasi. Mau tidak mau komunikasi apa? Bukan hanya cakap-cakap saja. Bukan komunikasi tulis, tapi komunikasi berbasis digital. Saya tidak ragu lagi dengan anak-anak adik kami karena sudah lancar semua memainkan ini. Tapi jangan dimainkan ini cuma untuk ngerumpi. Beli kuota untuk WA, Instagram, ejek sana, ejek sini, lama-lama berkelahi. Kenapa tidak menguasai sistem aplikasi ini untuk kepentingan-kepentingan profesi, kepentingan-kepentingan dunia kerja? This is your challenge, ini tantangan Anda. Kalau Anda mau jadi pemenang, maka ini harus dilakukan. Tapi kalau mau jadi pecundang, ya udah diam-diam saja, menang-menang wae katanya. Kemampuan komunikasi. Yang kedua, kolaborasi. Hidup hari ini tidak boleh lagi sendiri.
tapi harus membangun kedekatan-kedekatan kerjasama, berdua, bertiga, dan seterusnya. Semakin banyak akses kolaborasi kita, maka semakin sukses kita. Dua, yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah. Jangan mencari masalah dan membuat masalah. Orang akan tanya, kalau ini kasusnya, bagaimana menurut Anda memecahkannya? Itulah tes yang dilakukan oleh Jepang ketika menanya perawat mau diterima jadi pegawai di rumah sakit. Dia nggak nanya sampean IP-nya berapa. Dia nggak nanya itu. Dia tidak tanya, dia nggak mau tahu itu 3,8, 3,7, dia nggak mau tahu. Tapi ketika ini bisa dijelaskan, jelaskan bagaimana Anda merespon seorang pasien kalau Anda bertugas di rumah sakit. Gak ada dalam rumus ujian yang namanya seperti itu. Semuanya behavior, perilaku, psikomotorik. Dia mulai dengan, halo selamat pagi ibu, apa kabar? Bagaimana? Apa keluhan? Oke, saya catat ya. Lalu saya akan recommended ke sini, lalu dan seterusnya. Selesai. Begitu menurut penilaian itu cocok, sesuai standar, lulus. Gak ada neko-neko. 3, problem solving. Lalu yang keempat, apa yang disebut dengan inovasi dan creativity. Latih itu. Inovasi. Inovasi itu menggagaskan hal-hal baru, hal-hal praktik baik dan seterusnya. 4 hal itu yang disebut dengan 20th century kompetensi. Kompetensi abad 21. Kalau itu bisa, insya Allah adik-adik ini, anak-anak kami ini akan sukses. Amin. Mengaminkan juga gak mau, coba gimana? Saya ini bukan ustaz, tapi kalau sudah mengaminkan aja mau saya, ya kan? Itu saya kira yang pertama untuk adik-adik dan anak kami. Saya percaya kalian pasti bisa. Yang kedua tentu, sahabat saya, ini urusan kampus, kedepannya nggak boleh main-main lagi. Saya kira ada 216 kampus swasta Bapak Ibu di Sumatera Utara. Saya nggak usah kuat bilangnya ya, setengahnya bermasalah. Tapi ini enggak, yang ini enggak. Tepuk tangan tuh yang ini. Saya ingin beritahu bahwa tolong dijaga performa kampus itu, terutama akreditasi program studi dan akreditasi institusi. Itu pertaruhan. Begitu saya masuk jadi kepala lembaga, saya melototi datanya, pusing kepala saya. Makan obat, baik yang kanan, yang kirinya tidak baik. Makan obat lagi, baik kiri, kanan nggak baik. Makan lagi, kiri kanan baik, muncul dari atas. Makan lagi, dari atas baik, kanan baik, kiri baik, turun ke bawah dia. Makanya saya katakan ke kawan-kawan pembina, terutama yayasan, saya harus sampaikan, mohon ini menjadi perhatian. Ke depan tidak cukup sekedar biasa-biasa saja mengurus kampus. Ada elemen yang harus diperhatikan. Hari ini sudah masanya kita mulai melihat bagaimana posisi sumber daya manusia dosen. Kepangkatan dosen tidak lagi tertutup Pak, hanya sekedar sampai asisten ahli atau lektor saja. Setelah saya masuk menjadi kepala, bertambah orang bersemangat untuk musuli profesor. Beberapa hari yang lalu saya sudah serahkan 3 SK, ini dalam waktu dekat ada lagi. Saya tanya ada yang doktor, udah doktor ya sudah berapa lama? Baru 7 tahun. Hah, itu kelamaan saya bilang. Kapan profesornya? Ini saya perlu sampaikan di depan kita semua sebagai akuntabilitas kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada orang tua, bahwa perguruan tinggi ini diurus dengan benar, bukan seadanya saja. Kalau ada yayasan yang mewakili, mohon maaf saya kalau ngomongnya ini atau bicaranya ini agak melentik, karena ini penting untuk kita memberikan pertanggungjawaban yang namanya kampus bermutu itu. Apalagi ditambah dengan kebijakan pemerintah sekarang yang baru, kampus merdeka, merdeka belajar. Apalagi ini, pusing Pak? Oh, tidak pusing. Yang penting programnya dirancang, kita bareng-bareng sinergi, siap namanya LLDT, siap menjadi mitra, menjadi partner untuk mendorong kemajuan kampus-kampus kita. Saya kira ini yang penting
dua hal, tapi ternyata agak panjang juga. Jadi mohon maaf. Pertama kepada adik-adik kami, pesan saya percaya kalian akan sukses dan segera mendapatkan pekerjaan. Juga masih gak mau semuanya mengatakan. Itu dia baru. Katanya kalau lebih 40 mengaminkan, dianya itu akan dikabulkan. Kabupaten lagi. Kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, terima kasih sekali lagi sudah melaksanakan layanan akademik kampus ini dengan baik. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji alumni. Kepada Saudara Octavian Laksamana Suryo dipersilakan mengambil tempat. Para wisudawan wisudawati kami persilakan berdiri. Janji alumni. Kami, alumni STMIK Budi Dharma Medan, dengan ini berjanji satu, membaktikan diri untuk kepentingan nusa, bangsa, negara, dan agama demi keutuhan manusia, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi moral, kejujuran, dan tata susila, dan setiap perilaku dalam masyarakat. 3. Mengamalkan serta mengembangkan segala ilmu pengetahuan untuk kepentingan manusia dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. 4. Mengutamakan kepentingan umum, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, suku maupun golongan. 5. Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan alma mater STMIK Budi Dharma Medan. Para wisudawan wisudawati kami persilakan duduk kembali. Lulusan terbaik program studi sarjana teknik informatika. Lulusan terbaik pertama, Saudara Firman Telaung Banua beserta orang tua kami persilakan mengambil tempat. Beserta orang tua kami persilakan mengambil tempat. Lulusan terbaik ketiga, Saudari Sri Wahyuni beserta orang tua kami persilakan mengambil tempat. Lihat sini. Yuk, lihat sini, lihat sini. Sana. Ya, 1, 2. Sekali lagi. Bentar ya, Pak. Pemberian cendrawata Kepada Saudara Ade Sani Afrianda dan Saudari
Kami persilakan mengambil tempat. Puisi. Kepada Saudari Sola Gracia Glory Margareta Manani, dipersilakan mengambil tempat. Ukir asa, waktu yang dinanti dalam tahun yang penuh kejutan, waktu yang terlewati dalam masa yang tak terduga, waktu yang diiringi pandemi dalam tahun ketika harusnya terwujud segala harapan. Tapi sudahlah, pandanglah harapan yang masih ada di depan sana. Ada dua orang luar biasa yang harus kau beri bangga. Mereka yang masih nyata atau sekalipun yang telah di surga. Kau pasti tahu siapa mereka. Iya, ayah dan ibu. Ayah, tak dapat terlukiskan kerasnya engkau berjuang mengukir senyum kami. Dalam lelahmu mengais nafkah. Dalam hening sepi gurih
kau punya luka yang tak harusnya dihiraukan. Ribuan kilo jarak yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau kaki penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan tak dapat ku membalas. Ibu, oh ibu. Cinta kalian memang selalu tanpa henti. Kasih kalian memang selalu tanpa pamrih. Restu kalian adalah jalan lapang menuju wujud berhasil. Pelik kalian adalah duka yang paling sakit. Tawa kalian adalah suka yang tak terselami. Bahagia kalian adalah perjuangan yang takkan bisa dilunasi. Ayah, ibu, semoga lama hidupmu di sini melihat kami meniti perjuangan sampai akhir. Di dalam doa
panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan beserta kesempatan untuk bisa berkumpul di gedung ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sangat penting bagi keluarga besar Astamik Budi Dharma, yaitu pelantikan wisuda sarjana komputer dan ahli media komputer ke-21 di tahun akademik 2019-2020. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan, alam zahiliyah ke alam yang memiliki peradaban serta berteknologi. Hadirin serta undangan yang berbahagia, sehubungan dengan acara ini, perkenankan saya baik atas nama pribadi maupun Sivitas Akademik Astamik Budi Dharma mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan di Astamik Budi Dharma dan pada hari ini bergelar sarjana komputer bagi strata 1 serta ahli media komputer bagi jenjang diploma 3. Para lulusan yang diwisuda hari ini merupakan wujud nyata dan komitmen kami Astamik Budi Dharma di dalam memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hal yang tidak kalah penting, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan Astamik Budi Dharma atas totalitas dan komitmen dalam beberapa tahun ini di dalam melaksanakan tugas mendidik, melayani mahasiswa hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu dan pada hari ini di wisuda. Saya turut bersyukur, berbahagia sekali dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan wisudawan, wisudawati. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini di pundak saudara sudah terdapat satu beban yang sangat besar, di mana nantinya ke depannya beban itu harus atau mau tidak mau Anda pertanggungjawabkan kepada alma mater Astamik Budi Dharma, lingkungan masyarakat Anda, dan yang paling utama sekali adalah keluarga Anda, orang tua Anda. Sebelumnya, beban Anda selama beberapa tahun ini mungkin hanya di lingkup yang sangat kecil, yaitu berupa kelas dengan kapasitas 40 mahasiswa. Sangat kecil. Anda mengerjakan tugas sebagai seorang mahasiswa, latihan, proyek-proyek sederhana, dan terakhir skripsi. Masih di dalam lingkup yang kecil. Namun di hari yang berbahagia ini, tanggung jawab alma mater Astamik Budi Dharma sudah berada di pundak Anda. Anda sudah menyandang gelar Eskom, menyandang gelar ahli media komputer AMD. Perubahan status tersebut dari seorang mahasiswa menjadi seorang sarjana ataupun ahli media, maka beban yang lebih besar menanti Anda. Keluarga di rumah, keluarga di kampung, masyarakat lingkungan Anda, di daerah Anda, kampung halaman Anda,
menanti kiprah Anda sebagai seorang yang memahami informatika. Apalagi pada saat ini, era ini kita sedang berada di pandemi COVID-19. Tentu saja kiprah Anda selanjutnya akan dinanti oleh orang tua Anda, keluarga Anda, dan masyarakat Anda di kampung halaman saudara. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia, Anda boleh berkata bahwa telah selesai menempuh pendidikan di STMIK Budi Dharma. Telah selesai Anda belajar di STMIK Budi Dharma. Namun, percayalah, keberhasilan Anda di masa yang akan datang bukan dinilai dari indeks prestasi yang tertulis di transkrip nilai saudara. Pada masa pandemi COVID-19 ini yang terjadi di era ini di Indonesia maupun internasional, keluarga dan masyarakat sangat membutuhkan peran Anda sebagai seseorang yang memiliki keahlian di bidang informatika dan teknologi informasi. Teknologi yang semakin pintar, bahkan hampir menggantikan peran manusia di dalamnya, membuat saudara harus bersaing serta berusaha keras dan tidak bisa berdiam diri. Kecerdasan mesin-mesin berteknologi bahkan mengalahkan kecerdasan berpikir manusia. Namun, yakinlah bahwa kita sebagai manusia merupakan insan yang sempurna, yang memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah, dan bertindak. Jadilah insan pembelajar, long life learning, demi kesuksesan Anda di masa depan. Karena siapapun Anda, sehebat apapun Anda, apa kemampuan yang Anda miliki pasti akan tergerus dengan kemajuan teknologi bila Anda berdiam diri. Namun, seorang pembelajar yang sejati akan selalu menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan teknologi yang berkembang. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, teruslah berprestasi dan saling berbagi informasi di antara sesama alumni. Dan jangan lupa berikan yang terbaik yang saudara miliki bagi kepentingan bangsa dan orang dan negara. Para orang tua, wisudawan, wisudawati yang kami muliakan, saya mewakili seluruh pimpinan dan staf STMIK Budi Dharma mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menitipkan putra-putri terbaik bangsa. Pada hari ini kami melepas kembali putra-putri Bapak Ibu ke tengah-tengah keluarga. Kami mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan yang pernah kami lakukan di dalam mendidik putra-putri terbaik Bapak Ibu miliki. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, kerja keras, kejujuran, kesungguhan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu doa dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilanmu di masa yang akan datang. Teruslah berinovatif dan berkarya di dalam kehidupanmu dan selalu memberikan yang terbaik. Kami berharap di masa depan Anda menjadi orang-orang yang berhasil serta memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kami berpesan, jagalah nama baik alma mater STMIK Budi Dharma dengan selalu menjaga sikap
selalu berbuat baik, terus menjadi insan pembelajaran dan pencerah kehidupan. Para hadirin yang berbahagia, saat ini baik program studi teknik informatika maupun program studi manajemen informatika telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan akan terus ditingkatkan baik mutu dan kualitasnya dari proses pengajaran yang telah ada selama ini. Ini merupakan salah satu bukti pemenuhan tanggung jawab Istamik Budi Dharma terhadap mahasiswa, masyarakat, beserta alumni agar ijazah yang digunakan alumni dapat bersaing di saat melamar pekerjaan yang dikehendakinya. Dan alhamdulillah pada tahun 2020, tepatnya di bulan Mei, Istamik Budi Dharma juga telah berubah bentuk menjadi Universitas Budi Dharma dengan 3 fakultas dan 6 program studi. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami selaku pengelola untuk menjadi pusat unggulan di Sumatera Utara khususnya. Demikianlah kata sambutan yang bisa saya sampaikan pada acara wisuda ini. Semoga apa yang sudah kita capai saat ini menjadi kemaslahatan bagi Istamik Budi Dharma di dalam mengemban tugas-tugas keilmuan. Semoga apa yang kita rencanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lapang bagi kita di dalam merealisasikan seluruh harapan yang kita miliki. Para wisudawan wisudawati yang kami banggakan, sekali lagi atas nama keluarga besar Sivitas Akademik Istamik Budi Dharma mengucapkan selamat jalan para wisudawan wisudawati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam menempuh cita-citamu di masa yang akan datang. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki ilmu, Maha Pencipta, senantiasa menganugerahkan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua di dalam memantapkan peran dan kontribusi Istamik Budi Dharma untuk mewujudkan kehidupan sosial bagi bangsa Indonesia yang lebih baik kini dan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan mewakili orang tua alumni. Kepada Bapak Suryono kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Tinggi Nasional Budi Dharma Medan, yang terhormat Ketua Istamik Budi Dharma, yang terhormat Kepala Lembaga Yayasan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, yang terhormat para wakil ketua, ketua program studi, serta para tamu undangan yang hadir. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara wisuda hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai perwakilan dari orang tua wali. Kepada orang tua wisudawan, kami mohon maaf apabila sambutan nanti tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Kami ingin mengucapkan dan menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kami sebagai orang tua yang anak-anaknya telah berhasil melewati suatu proses pendidikan tinggi, di mana tidak semua orang memiliki keberuntungan
yang sama untuk duduk dan menjalani pendidikan sampai pada tingkat universitas. Anak-anak kami semua, patutlah kalian semua bersyukur karena kalian merupakan orang-orang terbaik dan pilihan untuk merasakan bahagia dan indahnya dapat meraih gelar sarjana dari universitas ini. Pada kesempatan ini, kami sebagai orang tua cukup bangga dan bahagia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor dan Pembantu Rektor, Bapak Anggota Senat, Bapak Dekan, Pembantu Dekan, dan Bapak Dosen, serta staf seluruh sivitas Akademi Universitas Budi Dharma yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan serta membimbingnya dengan penuh kesabaran sehingga putra-putri kami dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Budi Dharma dengan meraih gelar sarjana. Dan kami berharap dengan bekal gelar yang diraih anak-anak kami akan dapat menuju masa depan dan cita-cita mereka dengan baik. Selanjutnya kami hanya bisa mendoakan semoga jeripaya Bapak dan Ibu akan mendapat balasan setimpal dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada anak-anak kami sekalian, janganlah cepat puas dengan gelar yang kamu raih. Inilah bukan akhir perjuangan kalian, tetapi ini awal dari langkah kalian untuk menepati hidup yang sesungguhnya. Anak-anak kami sekalian, pendidikan yang kamu raih pada hari ini belum cukup untuk membuat kamu sukses. Sebab persaingan di luar sana sangatlah keras. Kalian harus mempertanggungjawabkan gelar kalian yang kalian raih. Gelar yang kalian raih adalah merupakan suatu bekal untuk mengembangkan diri kalian di masyarakat. Kalian harus bekerja keras lebih lagi untuk mengembangkan ilmu yang kamu dapat di bangku perkuliahan. Harapan kami sebagai orang tuamu, kembangkanlah ilmu kamu yang dapat, sehingga menjadi masa depan dan cita-cita kalian di masa yang akan datang untuk kehidupan nanti bersama keluarga semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada segenap sivitas Akademi Universitas Budi Dharma beserta anak-anak kami sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan yang terbaik bagi kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ilham Syah, Magister Pendidikan Agama Islam, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, wisudawan-wisudawati, hadirin dan hadirat yang berbahagia, izinkan saya untuk memimpin doa ini secara Islami bagi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, wisudawan-wisudawati yang menganut agama di luar apa yang saya yakini. Saya persilahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika wajhikal karim wa azim sultanik. La ilaha illa anta ahad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin.
ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, lindungi kami dari siksa api neraka yang pedih siksanya, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ampunilah juga dosa-dosa ayah ibu kami yang telah menjaga, memelihara kami sejak dari masih dalam buaya, pelukan hangat sampai saat ini. Ampunilah dosa keduanya ya Allah, masukkanlah mereka juga ke dalam surga ya Allah. Berikanlah kami kemauan dan kemampuan untuk bisa menyenangkan hati mereka. Izinkanlah kami mengisi hari-hari mereka dengan kebahagiaan ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, syukur alhamdulillah kami selalu ucapkan kepadamu ya Rabb yang telah mengumpulkan kami bersama orang-orang yang luar biasa hari ini. Telah Engkau gabungkan kami bersama pemuda-pemudi perubah peradaban bangsa, pemuda-pemudi penerus perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, pemuda-pemudi yang nantinya akan melestarikan akhlakul karimah bangsa ini, pemuda-pemudi yang dengan doa dan usaha mereka akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kami. Semoga mereka termasuk dari sekian banyak pemuda yang kami sebutkan tadi. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ridhoilah perjalanan kami dan mereka di kampus kami tercinta STMIK Budi Dharma Medan ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami nantinya. Kokohkanlah langkah juang kami untuk bisa membesarkan dan memajukan kampus kami agar bisa menjadi kampus yang terbaik ya Allah. Ya Allah, berikanlah rasa aman dan keselamatan pada negeri kami Indonesia ini ya Allah. Hindarilah kami dari perpecahan dan konflik, terkhusus juga berikan kami rasa aman dari COVID-19 ini ya Allah. Berikanlah kami sesuatu yang Engkau butuhkan ya Allah Rabbul Alamin. Kami yakin bahwa badai pasti berlalu ya Allah. Satukanlah juga hati-hati kami agar kami terus ada dalam lindungan ya Allah. Allahumma difa'na al-bala wal waba wal fasya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمهن والفتن والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Penutupan sidang terbuka Senat STMIK Budi Dharma. Kepada Bapak Ketua STMIK Budi Dharma, kami persilakan untuk menutup sidang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang Senat terbuka STMIK Budi Dharma dengan acara tunggal pelantikan wisudawan wisudawati sarjana komputer dan ahli media komputer resmi ditutup. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri.